Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada peserta yang telah bergabung dalam webinar nasional Trik agar mahasiswa berprestasi, Jawara Karya Ilmiah Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Bisnis Syariah STAI ANA 2 Kuala Tungkal pada tanggal 16 Oktober 2020. Tata tertib webinar. Kepada peserta dipersilakan untuk membaca tata tertib webinar yang telah di-screen. Acara ini kita mulai dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhi karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzi min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la qatalana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wal walidayna wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan seminar nasional yang bertemakan trik agar mahasiswa berprestasi jawara karya ilmiah tingkat nasional. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Bapak Efriadi SPT. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yang terhormat seluruh peserta webinar, yang terhormat dan yang kami banggakan, Saudari Nursesa sebagai narasumber kita pada hari ini. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu acara webinar seminar nasional. Salawat dan salam selalu kita haturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu saya sampaikan kepada Ketua Prodi bahwa webinar ini merupakan kegiatan yang kedua yang telah dilaksanakan oleh program studi manajemen bisnis syariah. Dengan tema kita hari ini yaitu trik agar mahasiswa berprestasi jawara karya ilmiah tingkat nasional. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi di mana saja berada, mahasiswa STAI seluruhnya, dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen bisnis syariah. Yang mana dalam webinar ini tersedia kuota Zoom-nya 500 peserta. Tujuan kegiatan ini agar mahasiswa memiliki atau mempunyai ilmu dan semangat untuk berprestasi dalam menulis karya ilmiah serta mampu berkompetisi di tingkat nasional. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Juga kepada Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta kepada Saudari Nursesa sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon Ketua Prodi untuk membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Prodi MBS TAI An-Nadwa Kuala Tungkal sekaligus membuka secara resmi webinar nasional trik agar mahasiswa berprestasi jawara karya ilmiah tingkat nasional. Kepada Ibu Sri Kasneli SEM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk kita semua. Yang terhormat, seluruh peserta webinar, dan yang saya banggakan, Nursesa sebagai narasumber, yang saya hormati, dan mitra saya dalam bekerja, Sekretaris Jurusan Bapak Efriadi, SPT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
kita tak henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sehat, diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan, termasuk webinar hari ini. Salawat salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selalu kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti pada hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jurusan Pak Efriyadi, bahwa webinar ini merupakan kegiatan kedua Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tentu patut kita apresiasi, temanya juga bagus, yaitu trik agar mahasiswa berprestasi jawara karya ilmiah tingkat nasional. Tadi disampaikan bahwa webinar ini terbuka untuk umum, wabil khusus untuk mahasiswa STAI Ana2 seluruhnya, termasuk mahasiswa Prodi MBS di dalamnya. Kegiatan ini sangat baik untuk diikuti oleh mahasiswa agar memiliki ilmu dan punya semangat untuk berprestasi melalui sebuah karya, salah satunya karya ilmiah. Saya berharap pada waktu yang akan datang, Prodi MBS dapat melaksanakan webinar dan kegiatan lain dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti pengabdian kepada masyarakat dengan temanya yang misalnya siapa yang temanya apa, melibatkan siapa, kemudian bagaimana nanti membuat laporan dari sebuah kegiatan pengabdian masyarakat itu, lalu juga bisa lakukan temanya penelitian, bagaimana memulai penelitian, membuat dan menulis hasil penelitian dalam format jurnal misalnya, dan bagaimana cara mempublikasikannya. Jadi di waktu yang akan datang, mudah-mudahan semua rencana ini bisa Prodi MBS wujudkan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, terima kasih juga kepada partisipan yang jumlahnya sudah mencapai 70 orang. Mudah-mudahan nanti masih banyak yang bergabung lagi. Telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Prodi MBS STAI Ana2 Kuala Tungkal, secara resmi membuka acara webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara webinar. Webinar dipandu oleh moderator Ririn Kurota Aini. Silakan moderator perkenalkan diri pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Kuratul Aini, tempat tanggal lahir Senyerang 22 Januari 2002. Pendidikan, sekarang saya sedang menjalani pendidikan di STAI Ana2 dan ini masih tahap awal ya, semester pertama. Oke, baiklah. Saya akan, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Oke. Nama Nur Seka, perangkat mahasiswa, alamat Jalan Kalimantan, Tanjung Jabung Barat, Jambi, kode pos 36512. Oke. Nomor telepon 0812 7900 1026. Saya ulangi. Nomor telepon 0812 7900 1026. Pendidikan siswa tahun terakhir jurusan Ekonomi Syariah STAI Ana2 Kuala Tungkal.
Keahlian: manajemen bisnis, desain project, hubungan masyarakat, Times Management, menyalin tulisan. Untuk pengalaman kerja, pertama, CV Henjaya Tanjung Jabung Barat sebagai staf administrasi keuangan, Kuala Tungkal, Jambi pada tahun 2012-2015. Kedua, PT Artaf Mobile Indonesia sebagai staf administrasi kelompok mikro, Kuala Tungkal pada tahun 2015-2016. Ketiga, sebagai Tor Jamzami Umroh sebagai staf administrasi keuangan, Kuala Tungkal dari tahun 2018-2019. Pengalaman organisasi. Pertama, Women for Indonesia Foundation sebagai pemimpin ekonomi kreatif dari tahun 2020 sampai sekarang. Kedua, sebagai pengurus di IMES atau Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah dari tahun 2016 sampai sekarang. Prestasi-prestasi. Sebagai tim inovasi terbaik Kukerta tahun 2020 di STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Juara 3 kompetisi menulis wirausaha muda di KPP Pratama Sumberja pada tahun 2020. Juara 3 dalam persaingan bisnis Islami di Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Juara 3 dalam psikotokular 301. 3.0 di Universitas Negeri Surabaya tahun 2019. Peringkat ke-6 dalam Event Day Ekonomi Syariah di Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Dan peringkat ke-6 dalam kegiatan Lomba Olimpiade Manajemen Nasional di Universitas Negeri Malang 2018. Kepada beliau, Kak Nur Seca, bisa memberikan sedikit materi kepada kita semua. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Sri Kasneli SEMM sebagai Ketua Prodi MBS dan teman-teman tim penyelenggara webinar pada hari ini dan juga teman-teman partisipan yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bersama-sama. Teman-teman, operator boleh dimulai? Teman-teman operator,
PPT-nya boleh tolong di-share. Nah, sambil menunggu nih, teman-teman apa kabarnya? Udah gimana anak-anak yang baru mau masuk, freshman, MBS di Stayana 2, dan teman-teman lainnya? Apa kabar? Apakah masih sedia di rumah? Atau memang tidak bisa aktivitasnya di rumah, jadi harus keluar. Jadi walaupun begitu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan bahwa ini adalah kita sama-sama berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kita harus berjuang, battle dari virus corona ini. Jadi kita harus sama-sama. Nah, bagaimana nih teman-teman yang lain aktivitasnya? Sambil menunggu ini ya, teman-teman operator sharing ini, screen PPT-nya. Moderator. Nah, Stay at home, Kak. Oh oke. iya. Thank you, moderator. Nah, kita mulai aja nih. Teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya sekali lagi. Next. Tolong di next slide-nya. Ya, tadi kan moderator adik kita sudah mengungkapkan beberapa tentang CV saya. Nah, sebenarnya saya ini selain mahasiswa yang sedang ribet dengan skripsi dan penelitian, saya juga seorang ecopreneur. Jadi ini adalah beberapa dari bisnis plan yang saya buat di tahun-tahun ini. Nah, dan saya juga ingin bercerita sedikit tentang Women for Indonesia Foundation. Jadi kami ini bergerak di bidang empowerment, women empowerment, dan kami sekarang lagi prepare untuk namanya pembangunan Indonesia Timur. Jadi bagaimana sih kami ingin membangun Indonesia di bagian timur, dengan kekuatan perempuan. Dan insya Allah di awal-awal tahun depan, jika tidak ada halangan, akan segera berangkat mengabdi ke Papua. Jadi mohon doanya. Tolong next. Nah, sebenarnya tema kita hari ini kan tentang bagaimana sih kita berprestasi nasional gitu. Dan medianya adalah scientific paper atau karya ilmiah. Nah, sebenarnya sebelum kita berangkat ke sana, jika kita berbicara tentang trik bagaimana sih menjadi seorang juara, apalagi di karya tulis, itu sejujurnya saya juga belum menemukan trik yang tepat. Dan teman-teman saya sudah berkonsultasi dengan teman-teman lainnya yang competition hunter yang juga sering berlalu lalang di kompetisi nasional, kami juga masih menggali-gali ilmu apa sih yang tepat. Karena setiap penyelenggara, universitas penyelenggara, ataupun mereka punya prototype sendiri. Mereka punya tema dan syarat ketentuan sendiri. Jadi kita belum tentu kita berhasil di kompetisi A, kita bisa dengan mulus ke kompetisi B, tetapi pengalamannya bisa kita bawa ke situ. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk, ya, thank you pertanyaannya. Jadi plagiat itu sangat bukan harus kita hindari. Walaupun terkadang kita mengutip dari sesuatu, mengutip teori, kita harus bertanggung jawab dengan itu. Kita harus mencantumkan di catatan kaki atau di daftar pustaka. Kita harus bertanggung jawab. Nah, tentang ide di karya tulis ilmiah ataupun untuk jurnal atau skripsi yang lainnya,
walaupun ide itu sudah pernah ada, kita harus buat diferensiasi. Mungkin kita mau buat e-commerce seperti Shopee. Nanti orang lain akan bilang, kamu plagiat Shopee. Tidak seperti itu. Kita punya diferensiasi seperti Shopee. Mereka diferensiasi dari Tokopedia dan lainnya apa di awal? Mereka memberikan free shipping, program gratis ongkir, itu diferensiasinya, dan mereka punya banyak produk yang lainnya. Nah, kita juga bisa membuat diferensiasi itu. Misal nih, kita mau buat produk dari sayuran misalnya, produk olahan lokal dari sayuran. Ternyata ketika kita cek di Google atau di data digital lainnya di YouTube, sudah pernah orang membuat itu. Bukan berarti kita harus mereduce ide kita itu, tetapi kita harus buat diferensiasi, apa sih pembeda? Oke, orang lain sudah pernah membuat produk dari seperti ini, dari bahan ini. Tetapi kami menggunakan ini, kami punya varian ini, seperti itu. Jadi, dan untuk plagiat, saya ingin menceritakan sesuatu. Jadi di beberapa lomba terakhir, di UII di 2018, sebenarnya itu finalisnya 10 besar, ada 10 besar, ternyata yang hadir cuma 8. Dan 2-nya adalah didiskualifikasi ketika ketahuan mereka plagiarisme. Dan itu sangat merugikan sekali karena kita sudah masuk ke 10 besar dan tentu saja pihak kampus bahkan pasti sudah aware dengan itu. Tetapi kita harus didiskualifikasi karena ketidakjujuran gitu. Boleh kita terinspirasi dengan karya orang lain, boleh kita terinspirasi dengan ide-ide orang lain, tetapi kita harus buat diferensiasi. Itu yang menjadi karakteristik gitu. Dan tentu saja namanya teori bahan bacaan, literatur untuk menjadikan latar belakang. Kalau kita ingin mengutip, kita harus fair dengan itu, harus tanggung jawab dengan itu. Jadi orang lain tidak akan yang membaca tahu bahwa mereka tidak plagiarisme, tapi mereka mengutip oleh teori ini dan mereka bertanggung jawab di daftar pustaka. Dan itu biasanya kalau di business plan atau di karya ilmiah, itu hanya di landasan teori, di latar belakang. Karena di selebihnya kita akan berbicara tentang ide-ide kita. Nah, diferensiasi kita. Nah, jika nanti misal nih orang penyelenggara bilang, kami didiskualifikasi karena plagiarisme, tetapi kita tidak melakukan itu. Kita bisa komplain itu dengan banyak hal. Kami diferensiasi ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dan itu juga ketika kita tahu, nah di 2019 di UII juga saya pernah terjadi produk, biasanya nih kompetisi, ada syarat ketentuan bahwa karya yang telah menang di kompetisi selanjutnya tidak boleh diikutkan di karya ini. Kebanyakan seperti itu. Kalau ketahuan, kita akan didis. Nah, kemarin itu 10 besar, ada satu dari perwakilan universitas, mereka punya produk yang ternyata sudah mereka buat di konferensi di Malaysia. Dan itu tugas kita loh. Jadi ketika kita tahu 10 finalis siapa saja yang bersaing dengan kita harus cek satu-satu mereka, kita harus kepoin mereka, dan ternyata produk mereka waktu itu sudah mereka buat di kompetisi dan menang sekitar juara 3 atau seperti itu. Dan mereka ikut lagi di kompetisi ini. Dan itu tugas kita ketika kita tahu. Jadi saya kemarin berbicara dengan panitianya, memberikan bukti bahwa mereka telah melakukan ini dan melanggar peraturan yang ada. Jadi itu bukan maksud kita ingin menjatuhkan, tetapi itu adalah bagaimana cara kita membuat kita menjadi fair. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin kita harus terbiasa dulu. Sering-sering membaca, jadi nanti ketika sering membaca, kita akan lebih mudah untuk mengatur rangkaian kata-kata gitu. Dan bisa cek banyak sekali di online, plagiarisme, apakah 10% atau berapa itu karya kita terindikasi plagiarisme, tinggal kita perbaiki. Thank you.
Kepada moderator, silakan diambil alih lagi. Cukup satu pertanyaan lagi ya. Kepada yang ingin bertanya, Nah, silakan saya ingin angkat memberikan tangannya. informasi sedikit. Tadi ada teman-teman yang nanya di mana sih kita dapat informasi lomba. Di mana-mana. Ketika kita sudah ikut lomba, Kepada peserta, diharapkan stay sebentar karena ada kendala sedikit. maaf tadi saya keluar. Jadi bisa kepoin akun-akun lomba yang saya follow, bisa, atau cari-cari di Instagram, itu banyak sekali. Setiap saat ada lomba-lomba baru. Jadi buat teman-teman yang ingin, bisa silahkan cek di Instagram, atau lebih mudahnya bisa lihat di apa yang saya follow, di situ saya mengikuti banyak sekali akun-akun lomba. Next, moderator. Terima kasih kepada Secha selaku narasumber kita pada webinar ini. Selanjutnya kepada peserta yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. Satu pertanyaan lagi. Kepada Junaidi, dipersilakan. Speakernya bisa di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana menentukan judul tentang skripsi tentang ilmu ilmiah, penulisan ilmiah maksudnya. Terima kasih. Kepada narasumber, Kak Secha, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Junaidi tadi. Oke, makasih Junaidi, apa kabar? Jadi gimana sih cara kita mau buat judul yang menarik untuk sebuah karya ilmiah? Itu tergantung dari produk kalian sendiri dulu. Idenya sama manfaat, solusi, dan permasalahan yang akan kalian tuangkan ke dalam itu. Gunakan kata-kata yang menarik, gunakan kata-kata ilmiah, dan buat itu sedetail namun tidak terlalu panjang, tetapi tujuan dari judul itu pas gitu ketika orang membaca, oh mereka buat ini untuk masalah ini dan solusinya ini. Kalau saya
ingin membuat contoh seperti contoh terakhir, ini sebagai masukan atau bisa menjadi masukannya. Terakhir itu saya buat tentang tanam dan petik. Tanam dan petik yaitu konsep dan implementasi ecopreneurship berbasis recycle, reuse, and repurposing. Nah, kalau kalian menganggap harus pakai bahasa Inggris atau tidak, itu tergantung dari kalian. Namun saya biasanya lebih suka pakai bahasa Inggris supaya saya tidak tahu ini menambah penilaian atau tidak, tetapi hanya ingin membuat orang yang berpikir bahwa mereka sudah mapan gitu, mumpuni idenya. Tetapi jika kita bisa bermain kata-kata dengan bahasa Indonesia, itu lebih baik. Jadi kita bisa ngelihat list-list judul, atau cari di Google kata-kata apa sih yang menarik, kata-kata ilmiah, terus kita rangkai. Setelah kita rangkai, kita baca lagi, diamin lagi sejenak. Oh, ini pas tidak ya dengan yang saya inginkan. Kalau tidak, diubah lagi kata-katanya seperti itu. Jadi ya harus banyak-banyak menulis, banyak-banyak membaca, terus dikoreksi. Terima kasih. Oke, makasih Kak, karena ini waktunya sudah siang. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung japri Kak Nur Seca. Ya Kak ya? Karena keterbatasan waktu kita Kak. Oke. Setelah ini, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ilmu dan pengalamannya sangat luar biasa. Dan itulah yang patut dicontoh dari kakak tadi untuk mahasiswa kita seperti sekarang. Terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ilmu dan pengalamannya sangat luar biasa sekali. Dan kita sebagai mahasiswa patutlah untuk mencontoh dari narasumber kita tadi, Kak Seca. Selanjutnya, penyerahan sertifikat virtual. Penutupan webinar oleh Ketua Prodi. Penutupan webinar oleh Ketua Prodi MBS Tai Ana 2 Kuala Tungkal. Kepada Ibu Sri Kasneli SEMM, disilakan.
dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi webinar ini saya tutup. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Nur Seca, mahasiswa STAI Anaduah yang membanggakan, mengharumkan nama STAI. Semoga mahasiswa baru dan mahasiswa yang lainnya bisa berprestasi seperti beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bareng dan kepada peserta diharapkan untuk mengaktifkan videonya masing-masing. Pada peserta, mohon diaktifkan videonya. Kita akan foto bareng. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Mungkin dengan foto bareng tadi, maka berakhir pula acara webinar kita pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya ganti semua, background laptop ganti. Baik, gantikan nih backgroundnya semuanya. Baik, bikin di kanvas itu background sebentar. Untuk internal cuma, bukan untuk dipublikasikan. Udah web ya?